Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan membacakan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai di sesi yang ke-70 di halaman 244, masih tentang kisah perjanjian Hudaybiyah di subbab makna hikmah yang ke-7 yakni hikmah dengan arti uswah hasanah dan lisanul hal. Pak Nasir melanjutkan tulisan beliau di halaman 244. Bagaimana terkenanya perasaan dan gentingnya suasana di kalangan umat Islam di waktu itu disebabkan oleh isi perjanjian tersebut, yakni perjanjian Hudaybiyah, di mana para sahabat merasa bahwa perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin. Tergambar dari percakapan tanya jawab antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan temperamennya yang panas itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Wahai Abu Bakar, apakah dia bukan Rasulullah?" Abu Bakar, "Ya." Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah kita bukan orang-orang Islam?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah mereka itu bukan orang-orang musyrik?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Bukankah kita pada pihak yang benar dan mereka di pihak yang batil?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Kembali Umar bertanya, "Kenapa kita biarkan agama kita dihina begitu macam?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, teguhkan pendirianmu, jangan goyang. Adapun aku naik saksi bahwa dia adalah Rasulullah." Umar berkata, "Dan aku pun naik saksi bahwa dia adalah Rasulullah." Soalnya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan soal kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Imannya tidak goyang, tapi dia tidak puas dengan isi perjanjian itu. Dengan wataknya yang ikhlas dan terus terang, Umar radhiyallahu anhu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada Abu Bakar satu persatu. Nah, jadi Umar merasa ragu dengan keputusan Rasulullah SAW menyepakati perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu dianggap oleh Umar dan para sahabat yang lain sangat merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar ragu, takut apakah itu betul keputusan Rasulullah SAW. Maka setelah Umar bertanya kepada Abu Bakar, Umar pun menghadap Rasulullah SAW dan Nabi SAW menjawab semua pertanyaan Umar tersebut dengan kata-kata yang sama dengan jawaban Abu Bakar di atas, yakni dengan jawaban iya. Dan waktu Umar radhiyallahu anhu sampai kepada pertanyaan, "Kenapakah kita biarkan agama kita dihina?" Rasulullah menjawab, "Ana abdullahi wa rasuluhu lan ukhalifa amrahu wa la yudayyi'ani." Aku ini hamba Allah dan Rasulnya, sekali-kali tidak aku akan menyalahi perintahnya, dan dia sekali-kali tidak akan menyanyiakanku. Dalam pada itu, ujian batin belum habis di situ saja. Datang pula seorang mukmin, Abu Jandal bin Suhail, yang melarikan diri dari Mekah dan minta perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudara seimannya. Tetapi permintaan Abu Jandal terpaksa ditolak begitu menurut perjanjian yang baru saja ditandatangani. Alangkah pedihnya rasa hati jamaah waktu mendengar seruan Abu Jandal waktu itu yang bertanya, "Wahai saudara-saudara sesama Islam, apakah aku ini dikembalikan ke dalam cengkraman musyrikin itu yang menganiayaku lantaran agamaku?" Rasulullah berkata, "Wahai Abu Jandal, teguhkan hatimu dan terimalah keputusan itu dengan rela. Sesungguhnya Allah mengadakan bagimu dan orang-orang yang lemah besertamu jalan keluar dari kesulitan. Kami sebenarnya sudah mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Quraisy. Atas dasar itu kami berikan kepada mereka hak mereka dan kami akan diberi apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Sesungguhnya kami tidak mau berkhianat terhadap mereka." Ya, tadi di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah di mana ketika ada orang minta perlindungan
maka tidak boleh diterima. Kalau dari golongan Quraisy minta perlindungan kepada umat Islam, tidak boleh diterima, maka ini tidak boleh diselisihi. Itu salah satu pasal yang dianggap sangat merugikan kaum muslimin. Dengan hati yang sedih dan air mata berlinang, umat Muhammad SAW terpaksa melihatkan saja Abu Jandal diseret kembali oleh ayahnya Suhail ke bawah cengkraman kekuasaan Quraisy. Di bawah cengkraman kekuasaan Quraisy itu, sedangkan mereka tidak berdaya apa-apa. Di sini kegentingan perasaan sampai kepada puncaknya. Dalam suasana yang demikian terjadi satu peristiwa yang unik dalam sejarah Rasulullah SAW dengan umatnya. Ibadah umrah harus diakhiri sehingga Rasulullah menyuruh bersiap-siap untuk kembali. Beliau berseru, "Qumu fanharu wahliqu wahqallu." Bangunlah, sembelih ternak kurban, bercukurlah dan bukalah pakaian ihrammu. Tak ada seorang pun yang bergerak, semua diam, tak ada yang menyambut. Jadi sebelum pulang kembali dari perjalanan yang tidak sampai ke Mekah, saat perjalanan menuju umrah tadi yang kemudian diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyembelih hewan ternak, untuk bercukur dan membuka pakaian ihramnya. Tapi ternyata seruan dan perintah Rasulullah SAW tersebut tidak ada yang mau melaksanakan para sahabat. Rasulullah mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Perintah tersebut sampai Rasulullah ulangi 3 kali. Jamaah membisu saja, tidak bergerak. Belum terselesaikan oleh mereka perasaan yang sedang berkecamuk dalam kalbu mereka masing-masing. Sebagai akibat dari apa-apa yang mereka alami berturut-turut yang datang bertubi-tubi dalam beberapa hari yang terakhir ini. Marah kepada kaum Quraisy, kecewa dengan isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Rasa taat kepada Rasul, sedih lantaran tak berdaya apa-apa melihat Abu Jandal diseret kembali, rasa segan pulang kembali tanpa menyelesaikan ibadah. Mereka semuanya diam. Rasulullah heran, belum pernah beliau mengalami kejadian yang semacam itu. Timbul amarahnya waktu itu. Beliau masuk ke dalam khaimah, tenda Ummu Salamah untuk mengendalikan perasaannya. Ummu Salamah bertanya, "Wahai, bagaimana soalnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang belum pernah keluar dari mulut beliau. "Halakal muslimun amartuhum falam yamtathilu." Sudah hancur umat Islam ini. Aku perintah mereka tapi mereka tidak menurut. Demikian gentingnya suasana di saat itu. Ya, ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berkorban dan bercukur, kemudian melepas mengganti pakaian ihramnya karena tidak jadi berangkat umrah atas gangguan kaum Quraisy tersebut, dan kemudian ada perjanjian Hudaybiyah itu, maka Rasulullah sangat kecewa dengan perintah itu yang tidak dituruti, sampai kemudian beliau menenangkan perasaan kepada Ummu Salamah, istri beliau. Demikian gentingnya suasana di saat itu. Sebagai seorang perintis merambah jalan bagi umat, sudah tak putus-putusnya Muhammad SAW selama ini menghadapi lawan di garis paling depan. Sekarang beliau berhadapan dengan satu masa psikos di kalangan umatnya sendiri, yang pada satu saat yang kritik belum mampu memahamkan tuntunannya dengan terang seterang yang dia sendiri memahamkannya. Apakah gerangan kali ini beliau akan mengalami apa yang tempo-tempo bisa dialami oleh seorang pemimpin umat, yakni terjepit antara kewajiban membawa umatnya kepada yang diyakininya akan mendatangkan kejayaan di satu pihak, dan para pengikutnya sendiri yang belum dapat memahamkan kalimat kebijaksanaannya di lain pihak. Kalaulah alang kepalang kuatnya hubungan batin antara yang menuntun dan yang dituntun di saat-saat yang semacam ini, niscaya putuslah hubungan antara keduanya. Disinilah terletak gerangan kepentingan dan kesaktian. Pak Nasir menyebutnya kesaktian dalam tanda petik, atau kehebatan hubungan rasa atau mawaddah fil qurba itu di bidang dakwah dan pembinaan umat. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, jangan salahkan mereka, sesungguhnya mereka sedang ditimpa oleh hal yang amat berat, sebagaimana engkau sendiri juga dapat merasakan beratnya menerima perjanjian yang demikian, yakni perjanjian Hudaybiyah tadi, sedangkan mereka harus pulang dengan sia-sia."
pulang tanpa jadi melaksanakan umroh. Maka seperti seolah-olah para sahabat seolah-olah ngambek begitu ya kalau bahasa kita. Ummu Salamah menganjurkan supaya Rasulullah pergi keluar ke tengah-tengah jamaah dan tidak berbicara apa-apa, hanya menyembelih ternak kurbannya sendiri, bercukur dan membuka pakaian ihramnya. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan tidak berkata-kata. Jadi setelah beliau menyuruh para sahabat tidak melakukan, kemudian mengadu kepada Ummu Salamah, dan kemudian Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasul agar sudah tidak usah berkata-kata lagi, tidak menyuruh lagi, tetapi langsung beliau mencontohkan, yakni menyembelih kurban, kemudian mencukur kepala dan melepas pakaian ihramnya. Beliau keluar langsung melakukan itu, disaksikan oleh semua sahabatnya. Contoh perbuatan Rasulullah itu sendiri seolah-olah berkata, apa yang telah kusampaikan kepadamu itu adalah hal-hal yang wajib dilakukan orang yang beriman karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya menerima perdamaian bila lawan ingin berdamai, supaya memenuhi tiap-tiap perjanjian. Satu kali perjanjian sudah diadakan walaupun pahit, dan supaya selanjutnya berserah diri kepada Allah. Adapun aku akan mentaati perintah dan aku lakukan. Di waktu orang yang banyak sedang termangu-mangu itu melihat Rasulullah berbuat demikian, maka seorang demi seorang, sekelompok demi sekelompok menyembelih ternak kurban mereka, bercukur dan membuka pakaian ihram. Sesudah itu mereka semuanya berangkat pulang ke Madinah. Inilah kekuatan daya tarik dan sugesti dari contoh perbuatan uswah hasanah yang telah dapat mengatasi suasana yang amat genting dan menembus awan yang amat gelap tadinya itu. Jadi makna hikmah dalam arti uswah, mencontohkan langsung dalam bentuk perbuatan, itu terkadang bisa melebihi kekuatan perintah atau suruhan-suruhan kita kepada mad'u. Sampai-sampai di saat yang segenting itu, di mana para sahabat seolah-olah ngambek karena terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, mereka disuruh sampai 3 kali Rasulullah menyuruh untuk berkurban, kemudian mencukur, kemudian melepas pakaian ihramnya. Tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Tetapi kemudian setelah Rasulullah melakukan langsung sendiri, menyembelih kurbannya, kemudian kemudian bercukur dan melepas pakaian ihramnya, di saat para sahabat semuanya sedang dalam tanda petik ngambek, termangu tersebut sambil menyaksikan Rasulullah, akhirnya mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hikmah dalam arti uswah hasanah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.